bekerjalah, berpikirlah, bergeraklah. Karena 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, generasi tua sudah tidak ada. Maka anda-andalah masa depan bangsa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di podcast Pratiwi bersama saya Andriawan dan bersama saya Dewi Yulia juga. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber yang sudah hadir di ruangan ini ya Wi ya. Iya benar, yang sudah meluangkan waktunya spesial untuk para pendengar Pratiwi Radio ya di tengah kesibukannya. Betul, jadi buat pendengar Pratiwi yang sore ini mau bergabung, mau bertanya seputar materi kita di sore hari ini, dipersilakan atau mau langsung komen di live Facebook kami, yaitu di info spasi 1069. Dan jangan lupa bagi Anda yang aktif di media sosial YouTube untuk selalu subscribe ya, ikuti ataupun juga di share, di like, yaitu di Pratiwi Radio channel Iya YouTube-nya. benar, komen juga ya untuk narasumber berikutnya yang akan kami datangkan itu siapa. Mungkin dari pendengar Pratiwi ini ada ini ya Andre, ada mungkin referensi, ini diundang gitu. Betul. Entah itu kayak tadi ya pelaku seni gitu ya. Siapa Monggo, tahu dipersilakan. Anda ingin request, coba Mas datangkan ke ini. Narasumber Datangkan orang ini gitu. ya. Kita nanti usahakan. Nah, Benar untuk sekali. sore ini Wi, kita sudah kedatangan ada Bapak Sugiono. Ini sudah hadir di studio kita. Ini katanya juga pernah menjadi anggota dewan Wi. Iya, karena sesuai dengan tema kita ya. Betul. Untuk di kesempatan kali ini, ya ini mengenai pengalaman menjadi anggota dewan 2 periode di daerah dan 1 periode di provinsi. Sebelum kita ke ini, kita perkenalan dulu. Iya, kita kenal. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah datang Pak. Kabar gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sampai saat ini kita sehat. Sehat ya Pak ya. Ini tema kita tentang pengalaman menjadi anggota dewan Pak. Iya. Katanya jenengan ini udah 2 periode Iya, Di daerah ya. 1 periode di provinsi. betul. Wah, benar-benar ini ya. Kurang lebih berapa tahun itu Pak? Itu ya 15 tahun. 1 periode kan 5 tahun. 5 tahun ya. Wah 15 tahun Wi. Ya, jadi beliau ini benar-benar senior ya. Nah, kayaknya pendengar dan pemirsa YouTube ini sudah kenal dengan Nggak Bapak asing Sugiono. lagi Nggak asing ya. itu sepertinya ya. Mudah-mudahan. Ya, agar lebih dekat dengan Pak Sugiono. Pak Sugiono ini orang Bondowoso asli Pak. Saya Bondowoso asli. Bondowoso mana ini? Rumah saya di Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel. Oh di utara. Jalan Kironggo. Oh Jalan Kironggo. Jalan Kironggo ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Sugiono ini asli orang Bondowoso yang pernah menjadi anggota dewan. Nah kita kayaknya cerita ke pengalaman aja nih ya Wi. Iya pengalaman dan jiwa mudanya biar nanti buat kaula muda semakin semangat. Siapa tahu gitu, terpacu dengan motivasi beliau ini sudah 3 kali Wi. 15 tahun deh sampai di provinsi loh. Ya mungkin bisa diceritakan awal mula Pak. Iya. Saya sampaikan lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya bahwa saya masih muda itu kan ya di SD-nya ada bahasa 5, depan BRI itu SMP-nya SMP 2, terus SMA-nya SMA Tenggarang, dulu itu SMPP. Iya SMPP dulu. Iya. Kemudian kuliah di Fakultas Hukum Jember. Agak terlambat saya. Jadi, masuknya ke angkatan 84 85. Iya. Tapi kemudian lulusnya tahun 90-an. Gak apa-apa yang penting lulus Pak. Dengan nilai yang bagus tentunya Pak. Iya. Betul. Karena begitu masuk di situ ya kegeret-geret aktivis mahasiswa lah. Iya. Jadi kemudian saya pulang sudah tahun 90 di sini
belajar gabung-gabung sama politisi. Semangatnya cuma satu. Apa itu, Pak? Saya itu bermanfaat apa tidak pada masyarakat. Oke. Jadi anak muda itu di samping potensi dirinya, saya harus bagaimana? Saya bermanfaat apa tidak pada lingkungan itu. Iya. Berawal dari situ tertarik ya ikutlah di situ. Jadi saya mulai tahun 90 juga dan kemudian saya bekerja di swasta di BPR Mano Ayu itu di Bank Perkreditan Rakyat itu. Pernah kerja di sana juga ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Jadi iya. ya untuk memenuhi kehidupan Oke. sehari-hari. Heeh. Saya sambil melakukan aktivis terhadap kepedulian itu. Ya sudah tahun 99 ya saya sama Yang Maha Kuasa mungkin diberikan kepercayaan garis ya, menjadi anggota legislatif. Nah itu usia berapa? Saya lahir itu 14 Mei 1965. Kira-kira berapa tahun? Waduh, ini di rekam dulu ya. Iya. Kan? Iya, betul. Jadi kira-kira itu 99 kurangi 65 lah. Jadi 34 ya. 34 menjadi anggota legislatif muda. Muda sekali, masih muda Pak. sekali. Termasuk muda, Pak, paling muda nggak Pak dulu? Gak ada yang paling muda. Ada yang paling muda. 27 itu. 27 ya? Waduh, 27. 27 jadi Baru lulus kuliah, ada Pak. kawan itu. Iya. Nah setelah itu saya usia 35 tahun 2000 menjadi ketua partai. Udah jadi ketua partai. Jadi ketua partai. Jadi ketua partai masih muda. Makanya oleh karena itu saya pesan sama generasi muda mempunyai semangat satu. Kualitaskan dirinya bermanfaat kepada lingkungannya. Kayaknya niatnya dulu ya Pak ya, harus bermanfaat Hanya untuk begitu, orang lain gak dulu. punya Ya. cita-cita saya harus bagaimana. Yang penting manfaat. Tapi menariknya seorang Bapak Sugiono ini, Wi, ya. Dulu pernah kuliah di salah satu universitas ya di Jember. SH berarti ya Pak ya? Sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya. Yang penting jangan hukum karma. Iya. Berarti awal mula Bapak ini punya keinginan atau terjun di dunia politik lah ya Pak. Itu ketika kuliah. Kuliah sudah. Jadi ikut-ikut organisasi. Ya. Apa aja Pak dulu organisasinya itu? Pak? Saya kalau di fakultas itu Iya. ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi GMNI. Kalau di situ tuh ada kawan, ada GMNI, ada kawan HMI, ada kawan PMI. BMII ya. Nah itu pendidikan, belajarnya di situ. Betul. Jadi kalau masih muda itu ikut itu kan, koyo elek metu tadi menteri itu. betul. Tapi memang Mbak, jika seorang mahasiswa itu mengikuti organisasi, kayaknya si anak ini memang lebih dilihat oleh teman-teman yang lainnya seperti itu Pak. Atau mungkin bapaknya ini sudah berprestasi ya Wi ya. Mungkin ya. Sampai terpilih jadi ketua enggak Pak di organisasi itu ya? Anggota saja ya. Tapi menjadi anggota biasa dan ternyata sekarang sudah 3 kali ya Pak ya. Jadi anggota dewan, 2 di daerah, 1 di provinsi. Ini luar biasa ya. Jadi tidak boleh patah semangat ya. Harus. Hari ini memang banyak hal, hampir survei itu 52% itu menjadi floating base generasi muda yang tidak peduli untuk bangsa dan negara. Nah ini PR kita, PR-nya yang tua-tua dan PR-nya generasi muda. Gitu makanya ya, saya pakai topi itu biar uban nggak kelihatan. Loh, meskipun beruban, tapi beliau ini cara ngomongnya menggelegar ya. Bener Pak, serius ini. Jiwa mudanya masih kelihatan nih Pak, semangat mudanya. Saya mulai tadi, waduh nom kira. Gak apa-apa bagi-bagi pengalaman. Dulu pernah ikut organisasi ya, GMNI ya Pak ya. Ya. Berarti kayak PMII, kayak HMI gitu ya Pak ya. Pernah demo juga berarti ya Pak Sugiono? Insya Allah itu. Waktu itu kan kita menghadapi
otoriter Orde Baru. Orde Baru. Dia tahulah baunya gas air mata. Pengalaman banget. Nah, tahulah rasanya peluru karet kan gitu. Panas-panasan dong. Apalagi ya Pak ya. Masih muda tapi kalau sudah tua nih mikir-mikir Nanti kena senggol langsung jatuh gitu ya Pak. Itu. bisa lari ya Banda. Dulu demonya ya di Jember ya Pak ya? Iya Jember. Di Jember, Ya, di demo Bondowoso. nasional. Iya. Ya ini yang jadi pertanyaan juga ketika Pak Sugiono lulus, Iya. ya Pak sudah langsung terjun ke dunia politik atau masih punya pekerjaan? Oh tadi ada ya Pak ya, di swasta ya? Ya, di BPR Mano Ayu. Itu DPR Mano Ayu. pekerjaan pertama kali, kerja pertama kali di sana. Memang sudah jadi pegawai. Gitu. Tapi jiwa masih politik dong. Ya, karena itu kan bagian. Itu syarat untuk memenuhi perut. Kalau di organisasi syarat untuk memenuhi pikiran. Betul harus diimbangi Pak. Ya. Kalau Karena saya bilang tadi kita penuhi diri, tetapi bertanya apa manfaatnya saya ketika dilahirkan dan berada di bumi ini. Gitu. luar biasa loh Pak Sugiono ini ya. Jadi ketika terjun ke dunia politik, beliau ini masih berpikir kira-kira saya ini bermanfaat nggak buat orang lain. Benar. Ya, itu hal yang paling kecil mungkin dari teman sebaya, tetangga dulu, bahkan bisa se-Indonesia itu luar biasa. Apa sih motivasinya sampean tuh apa gitu loh Pak? Kok mau Sampai punya misi, anggaplah ini visi misi gitu ya Pak. misinya Pak Sugiono ini? Ini selalu kalau mendengar tokoh-tokoh katanya Indonesia ini negara yang besar, negara yang sumber daya alamnya, tapi kok akeh sing miskin, apa ada yang salah, kan gitu. Betul. Sekarang misalnya banyak pendidikan sudah institusinya sudah banyak, gedungnya sudah banyak, tetapi kemudian pertanyaannya, apakah pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan? Kalau tidak, akan jadi apa? Benar. Maka kemiskinan itu adalah bagi saya Iya. akan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan. Oke. Dari kriminal, ya pasti, Iya. dari kehancuran bangsa dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bisa berbicara sendiri, harus berbicara dengan kawan-kawan yang lain. Kan gitu aja. Sekarang melihat generasi muda, ya kita harus melihat bahwa sebenarnya generasi kita ini luar biasa. Tetapi tidak pernah diberikan ruang yang luar biasa juga Oleh akan menjadi pemerintah. orang-orang yang luar biasa. Akhirnya akan menjadi biasa-biasa. Biasa-biasa Betul, saja potensi gitu. alam di Indonesia ini sebenarnya luas sekali. Luas sekali, banyak. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, maka saya ketika diundang oleh radio ini saya bersyukur. Paling tidak saya di hari ini Iya. bisa menyampaikan pesan positif Betul. terhadap generasi muda. Walaupun kakak-kakak ini ya seperti anak saya sudah. Seumuran ibu saya sampean Pak. Bahkan saya harus berpikir Iya. kondisi seperti ini. Apa kemudian Indonesia ini tidak memungkinkan kemudian kita ini bubar? Kalau generasinya ya nggak peduli ya bubar juga. Dijajah lagi kayaknya kita ya Pak. Nah itu. Betul ya. Tapi sekarang katanya banyak orang yang bilang itu sebenarnya Indonesia itu sudah dijajah sekarang Pak. Bukan berarti dijajahnya bukan perang tembak-tembakan ya. Dijajahnya lewat media sosial, lewat. Nah disitulah harus kita memahami. Taunya Media digital. sosial di satu sisi ketika kita melaksanakan tindakan yang bijak menjadi potensi. Jika tidak menjadi perpecahan kita. Oleh karena itu kuncinya di mana? Di generasi muda. Di kaum milenial ini gitu kan. Bagaimana kemudian? Mari kita rembuk. Ojo sampai generasi muda ini lebih cinta ke negara lain daripada Indonesia. Benar. Jangan sampai kemudian lebih cinta nyoyok daripada Bondowoso. Ada kota tape gitu aja. Ini jangan begitu. Masih Oke.
Di kalian, saya usia 57 sekian tahun sudah. Kalian nanti yang akan menjadi bisa menjadi anggota legislatif melebihi Amin. saya. Amin. Gak ada yang tahu ya Pak ya. Karena gaya kebarat-baratan ini sudah mulai ini Masuk, ya Pak Pak. di Indonesia. Masuk di Indonesia sudah ya. Oleh karena itu bagaimana Pak ini mengantisipasi maka generasi muda harus tahu potensi negara dan di posisi bagaimana kemudian generasi muda menjadi bangga menjadi bangsa Indonesia. Hari ini enggak kan? Sudah tergerogoti. Hanya sekian persen. Kalau menurut survei itu setiap tahunnya rasa bangga terhadap menjadi bangsa Indonesia makin tergerogoti. Maka harus ada kesadaran. Kesadarannya mana? Ya pendidikan. Iya kan? Iya. Aku berpikir bisa menjadi orang Amerika, bisa menjadi orang Arab, tetapi kemudian budaya kita yang harus bangsa Indonesia. Ya kan? Ya tadi sudah menyentil tentang pendidikan. Menurut Pak Sugiono nih, untuk di Bondowoso dulu. Di Bondowoso Di Bondowoso, kira-kira pendidikannya sudah ini enggak? Satu yang dilupakan. Apa itu? Tentang sopan santun. Tentang karakter. Pendidikan karakter ya. Ya, sudah hilang kita hari ini. Bahkan kita lah anak saya lah jalan dua ketika merengut. Tapi kalau dulu kan enggak kan. Orang tua belum punya mungkin. Nah, dari dasar ini harus kita bangun. Saya nggak tahu juga Bondowoso itu sekarang indeks pembangunan manusianya berapa persen saya nggak tahu. Itu kan standar pendidikan. Saya hanya pesan apa yang dikatakan oleh seorang Prancis, Marceline Robert Spill, seorang politisian kalau menyatakan bahwa rahasia yang terkandung di dalam kemerdekaan itu adalah berada di pendidikan. Jika engkau ingin meletakkan kedoliman, maka perbodohlah rakyat gitu. Harus pintar. Harus pintar ya. Pendidikan itu penting. Nomor satu kayaknya gitu ya Pak. Pendidikan yang terpenting bagi bangsa ini satu, bahwa meletakkan ada suri toladan. Sejarah sekarang dihapus semua kok. Diponegoro itu perjuangannya seperti apa, Cut Nyak-din itu seperti perempuan kan. Iya. Nah, jangan dikira perempuan itu tidak berperan itu loh. Iya. Tuh Patimurah dari NTT, dari Makassar, dari Hasanuddin semua melakukan itu baru meletus itu. Sekarang Indonesia ada karena siapa? Generasi muda. Bukan generasi yang usia-usia saya. Ya kan? Mulai dari mana? Jelas itu 1908 Budi Utomo. Nah, ini banyak yang lupa anak-anak sekolah. Betul. Termasuk saya. Paling ingatnya kalau pas sekolah dulu Pak. Pas ada pelajarannya sih. Disuruh hafalan itu inget ya. Itu baru inget ya. Kalau mau ujian. Tapi kalau kayak sekarang kita jadi penyiar radio gitu ya Pak. Itu hari-hari bersejarah itu inget. Ya kalau ada kan biasanya ada tuh. Masih bersyukur. Terus bahwa kita sebenarnya adalah negara yang besar dan mempunyai orang-orang besar. Tapi sekarang kita kena serangan citizen seperti ini menggerogoti itu. Karena suri toladan diganti dengan sains dan teknologi. Perilaku yang berakhlakul karimah itu diganti dengan sains dan teknologi. Teknologi, betul. Hari ini kon gak nguasai sains dan teknologi kon gak dadi wong. Tetapi ketika sains dan teknologi tidak ada, kemudian moral yang ada sorry teladan, yo perang nuklir ayo. Kan gak ada kemanusiaan. Betul. Gak ada rasa empatinya gitu ya Pak. Ngomong-ngomong teknologi nih ya, kayaknya anak zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Nah, bagaimana Pak? Itu fakta. Pak Sugiono melihat ini Pak, fenomena yang seperti ini.
Boleh. Dan itu perkembangan zaman. Ini era. Tidak menguasai teknologi, bahkan tidak menguasai di bidang informasi, ketertinggalan. Tetapi tetap, siapakah yang harus bijak? Manusianya yang mencet. Betul. Betul. Nah, kemudian teknologi sebenarnya menjadi alat tentang keinginan manusia itu. Ayo sekarang saya kumpulkan 10 anak muda, tak cekeli HP, pasti beragam, tidak mungkin sama yang dipencet. Iya kan? Iya. Ada di YouTube, Instagram, ada yang hiburan, ada yang TikTok, ada yang game. Artinya kemudian menjadi satu titik, siapakah kemudian yang harus dididik itu? Mereka yang mencet. Nah sekarang bayangkan, teknologi gak apa-apa, apa perkembangannya? Jangan sampai ketinggalan zaman gitu ya Pak. Maka lakukanlah teknologi dengan bijak. Yang terjadi saat ini adalah banyak berita hoax. Berita-berita Jadi bohong yang ditelan penggunanya mentah-mentah gitu. Nah, penggunanya ini banyak yang langsung dimakan mentah-mentah, jadinya rame di media sosial gitu. Iya. Ini sering Kenapa terjadi. demikian? Ya karena kita tidak bisa meletakkan sebagai karakter bangsa kita. Misalnya gitu loh. Wah, ngelokno wong kok gak oleh rek. Itu bukan orang kita, bukan orang timur kita. Kita bangsa Indonesia. Betul. Yang punya sopan santun. Tepo sliro katanya kalau Jawa kan begitu. Tepo seliro apa tuh Pak? Lolek, sampean dicubit sakit, saya kalau dicubit sakit enggak? Hmm. Nah ini tepo sliro. Oh gitu. Ya, malah kalau sampean lapar, ya kan dirasakan seperti sama dengan saya kalau lapar ya merasakan seperti itu. Itu tepo sliro katanya aja. Pelajaran yang dulu. Hari ini ketika saya menghina jenengan, Iya. dibully katanya, sakit enggak? Sakit. Nah, kalau saya kemudian dibalik sakit juga, Sakit juga. maka rasanya sama, yaitu yang namanya tepo sliro. Hari ini enggak babak, akhirnya hoax masuk Iya. karena tidak ada filter itu. Kan orang sekarang bilangnya kecerdasannya di logika, bukan di dalam dadanya. Rasanya gak ono katanya orang Jawa. Ini Pak Sugiono nih orang Jawa apa orang Bondowoso ya Pak ya? Bapak kan Jawa. Oh Bapak Jawa. Sini. Bapak Pasuruan. Jawa saya. Pasuruan mana Pak? Ini ibu saya Pasuruan Lawang. juga. Lawang. Oh. Ya, Purwodadi. Oh Purwodadi. Depan itu ada Bu Manten, Mas. Iya. Nah ngomongin media sosial gitu, sekarang tuh juga banyak Pak konten-konten kayak pembulian anak sekolah gitu ya, Perundungan, Pak, yang perundungan terjadi gitu Pak. sekarang. Sampai sekarang itu rame banget Pak di media sosial gitu. Kalau sudah menjadi gerakan masif dan mengganggu budaya itu, negara harus hadir. Jangan beralasan demokrasi tanpa batas. Jangan berdasarkan demokrasi kemudian tidak beradab. Demokrasi kita itu adalah demokrasi yang berperi kemanusiaan, beradab. Yo, coba yang ngono, negara harus hadir. Kan begitu. Sing duwe bondo, sing duwe channel, mosok person. Negara lah, Iya. nggak apa-apa. Tapi kemudian hari ini persoalan bangsa dan negara kita butuh orang sori toladan. Apa sori toladannya? Lek rakyat iki ono sing ono miskin yo pejabat yo kaya-kaya. Menjadi kecemburuan sosial. Mungkin nanti saya diprotesi juga sama. Iya. Ini yang menjadi persoalan. Oke. Ajarilah anak-anak muda ini dengan kejujuran. Ajarilah anak-anak muda dengan contoh perilaku yang baik. Jangan kemudian ajari dengan kemewahan itu. Ini ada faktor orang tua juga. Kalau begitu orang kaya gak boleh Pak. Boleh, tapi caramu koyo opo. Boleh kamu sukses. Siapa bilang gak boleh? Boleh. Wong Bill Gates saja yang mau nonton bioskop pakai baju biasa kok. Iya, yo boleh. Tapi ojo ngawur rek. Ada batasannya juga gitu ya Pak. Iya. Tapi sekarang kayaknya kebalik sih Pak Sugiono ya. Orang yang bener-bener kaya tampilannya biasa aja.
keluar Malah- pakai sandal jepit, malah pakai baju sederhana. orang yang mau kaya ini yang biasanya. Pengen kelihatan kaya. Ini loh yang sering Yang terjadi. susah yang kaya baru ini. Atau Yang baru dadaan. kaya. Iya. Tadi sempat menyinggung tentang digital ya, Bu, ya. Tentang pendidikan juga kadang ada yang bilang seperti ini, Pak. Ngapain sih sekolah? Wong Tinggi-tinggi udah- gitu. belum tentu kerja. Sebaliknya orang-orang yang sudah kerja, lihat nih aku nggak kuliah mau bisa kerja. Nah, apalagi perempuan nih, Pak. Bener, apalagi perempuan. Ujung-ujungnya gini, toh nanti di dapur kok, toh nanti ngulek sambel kok, gitu. Ya, kepingin jampean seperti di Sri Mulyani sama Retno Su. Retno Pengen, kalau Marsudi. saya pengen banget, Pak. Keren. Bu Sri Mulyani itu keren banget. Ya kan? Nah, gitu nggak apa-apa. Karena derajatnya sama. Sebenarnya kalau mau membedakan kebijakan seperti itu, memangnya perempuan makannya paku. Enggak juga. Enggak juga. Sama saja ya, Pak. ya. Cuma kemudian oke, pendidikan yang bagaimana? Itu yang harus kita pertanyakan. Maka kembalilah kita pendidikan yang bisa membentuk karakter anak muda, karakter bangsa ini. Kalau dulu dikatakan karakter building itu, jadi Building, bangunan ya. karakter, ya kan. Iya. Jadi wong Indonesia ini gak pernah nyala-nyala, tapi lek dicarai ngamuk. Jangan banguni singa ya, Pak. Singa yang tertidur, Pak, ya. Bagian bandingnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita bangun. Memang kita tantangannya luar biasa. Tapi apakah anak muda itu semua kemudian tidak peduli? Tidak juga. Ada yang masih peduli. Iya, Pak, bentuk patriotisme seorang pemuda ini apakah hanya dengan pendidikan yang tinggi? Bentuk rasa cinta kepada bangsa ini? Memahami tentang lingkungannya, itu yang terpenting. Maka ada logika. Ada logika. Kalau berpikir itu digolongkan. Ada 3. Katanya kalau engkau di golongan yang atas, berpendidikan yang tinggi, maka yang kau bicarakan adalah gagasan. Oke. Jika engkau berpikirnya di tingkat menengah, maka engkau akan hanya berbicara suatu peristiwa. Tapi ketika engkau di pikiranmu hanya berada di tingkat bawah, engkau hanya bisa membicarakan orang lain. Nah, terserah. Mau di tingkatan yang mana nih gitu ya, Pak? Nah, Tinggal milih gitu ya. ketika ini era milenial, Iya. tentunya kan pemikiran kita ini sudah di atas yang tahun-tahun yang sudah kuno-kuno itu seharusnya. Ya kan, kalau dulu masih revolusi, para tokoh naik sepeda engkol, naik mobil, sepeda, kan gitu. Sekarang cukup. Ya. Kalau dulu saya masih muda itu masih SMA, mau nulis gitu. Kalau masih pacaran itu Surat-suratan. pakai surat. Surat-suratan. Oh iya, kantor pos. Oh iya. Hari ini nggak Nggak butuh. usah. Gak usah hujan-hujan dari rumah bisa. Langsung lihat mukanya ya, Pak. Langsung sekarang gitu. Dunia ini semakin sempit. Ketika semakin sempit dunia ini, maka informasi semakin cepat. Siapakah yang bisa menguasai mereka yang cerdas kan gitu? Jadi kembali ke pribadi masing-masing sih. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan Ya, baik. dengan baik. Ya, Pak ya. Dari mana? Ya, kan gitu. Untuk membentuk karakter ini dari mana? Jangan lupa dari sejarah bangsa kita, dari perilaku kita, dari pesan-pesan orang. Orang tua ini secara pendidikan kadang kalah sama kita. Sama anak. Tapi dia lebih dahulu memahami kehidupan ini. Maka ambillah kata-kata bijaknya agar kita menjadi generasi yang kualitas. Kan gitu. Iya. Saya dengarkan juga diskusinya Retno, Bu Menteri Luar Negeri. Ternyata kita mempunyai hal yang luar biasa, diterima oleh dunia manapun. Ketika konflik manapun kita diterima, itu luar biasa dengan politik bebas aktifnya untuk perdamaian dunia. Betul. Maka tidak ada dunia ini menarik-narik Indonesia menjadi satu golongan, ya tidak bisa.
Karena nah, pesan konstitusi itu kan pemikiran orang-orang dulu. Begitu hebatnya membaca zaman sekarang. Kok generasi Indonesia kena seperti itu kan gitu. Bilang keturunannya kita tokoh-tokoh besar, terus saya kita di generasi yang nggak besar-besar kan. Nah, memang benar ya, ketika ada konflik seperti di Gaza, Palestina, Ukraina, Pak Presiden langsung datang. Iya. Yang di Ukraina kemarin. Tapi komentar dari netizen tuh beda-beda, Pak. Ada yang bilang ngapain sih ikut campur, nanti Indonesia malah yang dinuklir itu, Pak. Iya. Nah, disitulah yang tidak memahami. Ya itu tadi, ketika saya bicara, kenapa Pak Jampian ini ikut di situ dan saya nyatanya, saya ini bagaimana? Kemudian saya bermanfaat atau tidak? Ketika dimulai dari lingkungannya, ketika menjadi posisi di tingkat pusat, ya mesti Indonesia ada. Terus Indonesia manfaat enggak? Untuk negara lain lah gitu ya, Pak. Kan sama, perdamaian dunia. Kalau Islam bilang rahmatan lil alamin, kan perdamaian dunia. Masa wong iki kate tukaran buat diprovok semakin parah kan enggak? Iya, betul. Harus maka di situ nilai kemanusiaan. Ya. Kita kembali ke Pak Sugiono lagi yang pernah menjadi anggota dewan. Kita tanya suka dan dukanya nih, ya. Benar. Sukanya baru menjadi anggota DPR apa itu, Pak? Ya, jujur aja, jabatan yang tidak melalui lamaran Iya. itu adalah merupakan kebanggaan. Karena itu elektoral, pilihan rakyat. artinya masih muda ditokohkan kan itu. Iya. Masuklah ke situ. Suka dukanya sebenarnya kalau memang itu kita mau objektif, menjadi suka ketika kita sukses melakukan pembelaan kepada rakyat dan merasa bahagia juga ketika kita melontarkan dan melahirkan sistem. Pertanyaan saya pesen aja, ini Dewan atau DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat telah melahirkan perda inisiatif itu seberapa item. Itulah bentuk pembelaannya anggota legislatif. Bukan perda yang diusulkan oleh pemerintah, tapi perda inisiatif anggota legislatif. Maka berbicara kemampuan. Iya. Kemampuan berpikir, kemampuan menampung aspirasi, kemampuan mengimplementasikan. Ojo lari ke situ ngambil rame. Iya. Nah, Pak, selama jadi anggota dewan, hal paling berat apa sih yang dirasakan? Yang pernah dilalui. Yang pernah dilalui gitu, Pak. Yang pernah dilakukan yang paling berat adalah satu, ketika ada kebijakan. Contoh, ketika ada kenaikan BBM, ini kebijakan pusat, tetapi rakyat yang menjadi persoalan. Apapun itu, siapapun penguasanya. Ketika kita di partai oposisi ngomong-ngomong aja, ngejerangnya aja. Tapi ketika di partai penguasa, memahamkan rakyat itu seperti apa? Kita nggak punya duka kan, bingung. Iya. Kan gelisahnya kalau diserang rakyat. Iya. Betul. Ini sudah jadi anggota DPR katanya wakil rakyat, kok nggak dibela ini? Kok rakyatnya malah diginikan? BBM kok mahal, DPR ini kok diem aja gitu. Gimana Pak Sugiono nih menanggapi yang seperti ini, Pak? Itulah butuh yang dikatakan pendidikan. Jadi namanya pendidikan bukan hanya pendidikan sekolah, pendidikan politik, pendidikan ekonomi, pendidikan budaya, pendidikan sosial. Karena di bawahnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ayo, terus di alinea 4. Bentuk negara kita republik. Apa tugas daripada pemerintah? Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, ikut serta mendamaikan dunia gitu kan. Ya itu tugasnya. Jadi berat juga ya Pak tugas DPR nih ya Pak.
Gak berat, sukanya kalau kunjungan kan. Kunjungan di situ Kalau ya. kunjungan. Malam bisa jalan-jalan. Ya, masa Kunjungan tuh berarti bentuk healing lah gitu ya Pak. di satu sisi memang ada manfaat karena kita ini menjadi anggota dewan 5 tahun. Sedangkan mitra kita eksekutif puluhan tahun sudah lebih menguasai terhadap kebijakan. Maka untuk mensetarakan harus melakukan. Langsung ke negatif kalau generasi muda kayaknya Pak. Enggak apa-apa. Negara demokrasi boleh-boleh saja. Enggak apa-apa. Generasi muda ngomong aja. Nanti ketemunya apa? Berdialog. Dialog, betul. Yang penting adalah ketika mengeluarkan pendapat dan beraksi masih ada ruang dialog. Kalau kita itu satu saudara ada konflik kan ngomong dirembuk po Iya. Iya, betul. Ya ini ngomong agak intelektual dialog lah. Gitu. Ya. Biar nggak melulu ada perang-perang gitu ya Pak. Sampai bentrok antara aparat kepolisian dengan mahasiswa gitu ya Pak ya. Makanya itulah sebenarnya akar Dan dari para kesenjangan pendemo. itu. Betul. Akar kesenjangan itu janganlah diberi semakin dipertajam dengan perilaku yang tidak baik. Makanya kenapa demikian? Karena kita kehilangan karakter itu. Aparat ini sebenarnya mempunyai sifat melindungi, bukan selalu mempunyai sifat menindak. Wong dia asalnya dari rakyat ya untuk rakyat. Kemudian terjadi seperti itu. Enak ya. Ya, Pak Sugiono ini kayaknya memang sangat aktif ya di organisasi baik di tempat kuliah atau di Karanganyar juga pernah ikut organisasi dulu Pak? Iya nggak ada kalau diundangnya RT RW desa gitu kan wajar. Wajar ya. Oke. Jadi masih aktif lah gitu ya Penting Pak. manfaat. Nah itu kembali lagi apakah diri kita bermanfaat gitu ya Pak. Iya Pak Sugiono, seberapa penting nggak Pak seorang anak muda ini mengikuti organisasi? Penting bagi saya dalam memerangi sehingga bisa melihat situasi kondisi sekarang. Kalau tadi dikatakan Pak kita ini kan dijajah walaupun tidak dengan tentara, Iya. kan gitu. Kan dijajahnya ekonomi, Iya, kan gitu. Nah, generasi muda harus lekat dengan teknologi, dengan sains, tetapi kemudian untuk kebesaran siapa? Bukan untuk kebesaran pribadinya. Contoh ya, yang paling walaupun saya nggak tahu dalam. Contoh lah, Ibu Sri Mulyani itu pernah di IMF, Betul. Ya Bank kan? Dunia ya. Erick Thohir di situ, ya kan di internasional. Tapi kenapa pulang untuk melakukan pengabdian? Nah maksud saya seperti pinter kon, koyo Habibie kan apa? Tapi jangan lupa pulang ke negaranya. Balik, Tularkan bangsa kita harus. Ada peribahasa yang bilang kayak gini juga Pak, lebih baik hujan batu di negeri sendiri ya Pak ya, daripada hujan emas di negeri orang. Apalagi hujan emas di negeri sendiri. Punya Sumatera kita Iya itu Pak. Makanya Banyuwangi ada juga emas itu. Inilah yang harus kita kelola dengan bijak dan butuh orang-orang berkualitas. Semakin nanti ke depan adalah semakin ketat persaingan itu. Kita jangan mempunyai, karena Indonesia tidak mempunyai sifat menjajah, tapi bisa dijajah. Ya pelan-pelan. Iya Ya pelan-pelan. kan? Utang kan dikembalikan pelan-pelan. Iya. Ya, kan? Dicicil. Dicicil ya Pak ya. Kemarin kena pandemi habis banyak Pak. Iya. Ini masih alhamdulillah kalau lihat situasi. Namanya itu kalau melihat internasional namanya ilmunya itu geopolitik, Geopolitik. geoekonomi dan geososial. Nanti lah. Nanti lah kayak gitu ya. Ada session 2023 itu tahun politik. Wah. Ini tahun iya. pendekatan. Iya, tahun 2023 ramai bicarakan ya. Sudah hampir nih dah Pak. Tinggal 1 bulan lagi kayaknya gitu ya. Tapi tetap ya berpolitiknya sesuai dengan aturan, dengan beradab juga. Jangan sampai melanggar peraturan Pak.
Jangan demokrasi overlap. Nah itu dia. Karena Pak, kebanyakan juga sekarang gini, dalam satu keluarga itu nggak sama nih. Anunya ya, iya nggak sama, tapi ini sampai menimbulkan konflik karena nggak sama gitu Pak. Itu kan yang nggak boleh ya Pak. Konfliknya tidak boleh. Konfliknya. Samanya itu boleh. Tidak samanya nggak apa-apa. Begitu cerdasnya Tuhan menciptakan makhluk. Kalau hanya satu kan berarti Tuhan tidak cerdas. Iya. Benar. Kalau cuma satu berarti cuma ada malam aja Pak, nggak ada siang. Tuhan itu maha berilmu. Satu periode 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun. 3 kali berarti 15 tahun. 15 tahun. Nggak bosan Pak Sugiono ini jadi anggota dewan juga. Karena waktu rileks jarang sekali. Ngopi jarang sekali. Artinya ngopi mbek guyon-guyon, kita ini manusiawi. Oke. Saya makanya ketika tempo hari itu menteri-menteri itu ketika ada Farel joget, saya merasakan ya biarkan, masa menungso ini gak oleh seneng didik tadi. Itu banyak pro kontra. Terus. Iya. Iya, biarkan. Sama, saya merasakan ini tidak ada waktu terus. Sama ya Pak. Ini sudah jadwal Mas jam sekian. Saya mau jagongan sama teman-teman nggak bebas. Begitu jagongan 5 menit ngopi seruputan sudah ditelepon ada tamunya. Mentalnya kuat banget berarti ya Pak. Kalau nggak kuat lama-lama stres Pak. Tapi alhamdulillah Pak Sugiono masih diberikan kesehatan ya Pak Sampai ya. sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat juga. Ya tadi mau tanya apa, ada lupa ya Wi ya, tentang ini ya, tentang politik ya Pak ya. Tahun 2023 akan ada pesta politik, pesta demokrasi gitu ya Pak ya. Mungkin ada Prosesnya itu. ada pesan mungkin Pak untuk anak muda ini Pak, yang udah umur 18 ke atas nih yang juga ikutan nyoblos. Iya, karena sekarang udah ini Pak, ada beberapa ini ya, apa dari tim Bawaslu gitu ya Pak, hadir ke sekolah-sekolah Pak. Jadi ngasih penyuluhan gitu. Kasih pemahaman gitu. Tak ngopi dulu. Iya, monggo. Monggo Pak. Katanya kalau ngopi ini biasanya pikiran Ya. enak. Iya. Satu seruputan 1000 inspirasi. Wah, Aduh, itu dia. iya. Dan Bondowoso kaya akan kopi. Iya. Nah, itu juga. Semestinya. Semestinya makmur. Walaupun standar kemakmuran itu ada teori masing-masing. Iya kan? Iya. Ya, yang penting saya pesan sama generasi muda itu, mulailah untuk berani memilih. Tetapi dengan rasional, artinya punya argumentatif secara logika. Betul. Tidak asal-asalan. Ada alasannya kenapa kok milih ini. Harus berani berargumen Harus ya. berani. Apa visinya apa? Yang dijanjikan apa? Karena generasi muda ini kalau saya lihat 52% lah kira-kira floating mass-nya. Jadi masa mengambangnya. Kalau KPU, Bawaslu sosialisasi benar demi kesuksesan, demi pemahaman generasi muda. Tapi hari ini kan generasi muda tidak cukup untuk didorong-dorong. Ojo dicoba suarane tok rek. Iya. Aku lulus iki kudu yo. Benar. Presiden. Harus kemana gitu. Pak Bupati kan gitu. Jangan cuma janji-janji aja ya Pak. Aku mari nyoblos turu kon dadi dilantik yo gak. Kerjaan Pak. Aku dilupakan gitu ya Pak. Udah ingat dulu yang mohon-mohon. Itulah dikatakan, maka kita butuh sorikola dan satunya kata dan perbuatan. Itu ya visi misi ki muluk-muluk mari dilantik sampai kate purna tugas yo gak ada implementasinya. Iya kan? Iya benar. Nah, kira-kira menurut Bapak nih untuk lapangan pekerjaan di Bondowoso ini gimana nih Pak? Nah ini yang saya gak tahu datanya. Sebenarnya ada 3 hal untuk Jawa Timur maupun di Bondowoso. Walaupun saya nggak tahu, nggak baca detail visi misinya. Kan 3 kalau konsepnya. Ada prupur, ada projo, program. Seorang tokoh berbicara begitu salah satunya itu.
Prokur itu harus berpihak kepada masyarakat. Projo untuk mengetas pengangguran, program pertumbuhan di dalam kabupaten. Saya ini gak bingung juga kalau ditanya itu. Aku gak ngerti Bondowoso itu mau ditaruh dibawa kemana gitu loh. Apa akan prioritas sumber daya manusia, apa kemudian pertumbuhan ekonomi ini? Aku bingung juga. Kayaknya harus dimulai ketika ditanya, wah ini malah dirasa nih. Saya tanya, dimulai dari mana Pak ini? Ya dimulai dari, ada istilah dulu tuh, good government. Good government, ya. betul. Pemerintahan yang bersih dan wibawa. Jadi pemerintahannya harus bersih dulu, baru berwibawa. Bukan berwibawa kemudian enggak. Jangan kebalik ya Pak. Iya, bersih dulu. Bahkan kalau saya lihat orasinya Pak Mahfud MD itu, jadi bukan bicara musuh kita yang paling ini itu adalah kemiskinan. Enggak, Pak Mahfud MD tidak bilang gitu. Musuh kita yang paling berat itu adalah pejabat yang korup. Maka generasi muda harus melawan itu. Tadi itu ini harus bukan provok. Nah iya, anak muda kan harus berani berargumen. Salah satu politisi Indonesia, Rocky Gerung, pernah mengatakan anak muda atau mahasiswa ini tugasnya yang memotong argumen. Ya, harus memberikan argumen juga. Negara demokrasi ngapain takut? Gitu. Iya betul. Jadi dengan alasan demokrasi, maka setiap negara pun demokrasinya berbeda-beda. Beda-beda, Kita betul. punya demokrasi yang berbudaya. Enggak apa-apa. Ya generasi senom peti ngomong terus tuwek ya bukan gitu. Tambah nggak bisa ngomong nanti Pak. Maka kemudian nanti menurut saya kalau sudah usia 30 sudah harus punya power generasi. Sekarang buktinya kenapa? Kan Basru masuk SMK untuk sosialisasi pemilu. Berarti kan signifikan suara untuk kesuksesan. Tapi aja dipalsu-palsu. Ini Pak yang jadi hoak lagi kan kayak gini nih Pak ya. Sebenarnya yang kayak gini gitu. Jangan dipalsu-palsu. Jangan ditipu-tipu lah. Siapa adanya. Generasi muda ya dicukup suaranya tapi diberikan ruang. Betul. Iya, sing ahli digital ya kudu ya apa pikirkan ini gitu. Kan gitu. Perluas lapangan pekerjaan lah gitu ya Pak. Ini sulit. Susah cari kerja sekarang ya Pak ya. Ojo jolek kerja. Cari uang. Oh gitu Pak, cari uang. Cari cuan Pak. Baik, waktu kita sudah terhimpit sama waktu ini Pak ya. Mungkin Pak Sugiono ada pesan-pesan ya Khusus bagi kaum buat muda, generasi muda. seperti kita ini sama editor juga. Mungkin kita nanti suatu saat bisa terjun juga di dunia politik gitu. Ya, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan pesan untuk generasi muda adalah bekerjalah, berpikirlah, bergeraklah. Karena 5 tahun, 10 tahun yang akan datang generasi tua sudah tidak ada. Maka di anda-andalah masa depan bangsa negara, bangsa depan Jawa Timur, masa depan Bondowoso. Saya yakin generasi muda ketika hari ini sudah tahu tentang situasi kondisi bangsa negara. Saya yakin pengelolaan negara akan lebih baik daripada hari ini. Iya. Dan jadi Indonesia maju, bukan berkembang lagi. Bisa penguasa dunia. Amin. Negara superpower gitu ya Pak ya. Jangan negara-negara besar aja, kita juga besar ya Pak. Besarkan budaya, adat lain sebagainya. Ya, Wi ya. Oke, terima kasih buat pendengar Pratiwi dan juga pemirsa YouTube Pratiwi Radio. Kita sudahi saja ya Wi ya. Benar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Sugiono sudah meluangkan waktu ke Pratiwi Radio, dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe ya di channel YouTube Pratiwi Radio. Akhir kata saya Andriawan pamit. Saya Dewi Yulia juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.